Pinjam di 5 pinjol legal seperti di Bantu Saku, di Kredit Pintar, di Samir, pinjam duit, ada Pundi. Ya, sebenarnya ada lagi teman-teman semuanya. Jadi ada 5 yang dia pinjam. Jatuh tempo tanggal 8 Agustus. Apa yang harus dilakukan? Pasti kekhawatiran teman-teman semuanya pasti besar banget dong, apalagi ya sekelas Kredit Pintar, sekelas Ada Pundi, Bantu Saku, limitnya nggak tanggung-tanggung. Ini 5-5-nya pinjol legal teman-teman semuanya. 5-5-nya pinjol legal dan jatuh tempo tanggal 8. Apa yang harus dilakukan nih? Apa dampak dan resiko yang besarnya nanti kalau seandainya di tanggal 8 itu saya nggak ada duit gitu loh ya? Atau misalnya nanti apakah saya akan dipenjara juga atau DC-nya datang ke rumah dan segala macam. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Saya mau bahas ini buat Anda semuanya. Pasti ini banyak mewakilkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jatuh tempo tanggal 8, jatuh tempo tanggal 10, jatuh tempo tanggal 15. Apa yang harus saya lakukan? Tapi seperti biasa, yang belum support channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. 5 pinjol legal jatuh temponya tanggal 8 besok, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15, atau terserah lah teman-teman semuanya. Tapi saya mendapatkan tadi dari salah satu subscriber saya atau follower saya, dia terjebak di Bantu Saku, jatuh temponya tanggal 8 gitu loh. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya jawab buat teman-teman semuanya, kerja yang harus Anda lakukan gitu. Apalagi yang harus Anda lakukan? Ya kerja dong. Ya enggak sih? Sekarang tanggal berapa baru gitu loh. Misalnya sekarang tanggal 6 misalnya gitu kan. Tanggal 6, 7, 8. Berarti kita harus optimis dong teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda menjadi orang yang pesimis, Anda orang yang sudah gagal sebelum melakukan sesuatu, kayak mana Anda harus bergerak gitu loh. Ya, kalau Anda bertanya apa yang harus saya lakukan, ya bekerja, berusaha. Kalaupun nanti pas di hari H duit kita nggak ada, ya kita apa boleh buat gitu loh. Bukan berarti Anda bilangin, saya jatuh tempo tanggal 8, saya jatuh tempo tanggal 10, tanggal 15. Apa yang harus saya lakukan? Iya kerja dong. Bukan Anda hanya duduk di rumah, berdiam diri di rumah, berdoa dan segala macam. Itu nggak akan mendatangkan uang sama sekali. Teman-teman, itu sudah saatnya teman-teman berpikir positif. Mentalnya optimis buat ke depan. Bukan jadi orang yang pesimis. Kalau Anda selalu menjadi orang yang pesimis, dikit-dikit serba baperan, dikit-dikit serba takut dengan sebuah kegagalan, itu nggak bisa teman-teman semuanya. Anda sudah terlanjur nyemplung ke ranah pinjaman online. Apapun konsepnya, Anda harus hadapi hal ini gitu loh. Anda nggak bisa bermain-main dengan hal ini. Anda hanya mencari aman atau tidak, mencari perlindungan, mencari sesuatu yang Anda senangin aja, nggak bisa teman-teman. Anda harus keluar dari semua jeratan ini gitu loh. Cara keluarnya adalah Anda melangkah maju buat ke depan. Ya, nggak perlu Anda memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ya, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan aja kita nggak tahu. Ngapain kita memikirkan apa yang terjadi besok? Yang penting kita lakukan kegiatan yang positif hari ini. Itu jauh lebih penting teman-temanku semuanya. Ya, itu yang harus Anda tanamkan. Saya nggak peduli mau Anda bilangin itu Bantu Saku, Samir, pinjam duit, Ada Pundi, Kredit Pintar. Nggak peduli. Ya, yang jelas Anda tetap berusaha, Anda tetap bekerja. Ada uang Anda nanti di hari hanya Anda bayarkan. Tidak ada uang Anda nanti di hari hanya Anda tanggung resikonya. Apa resikonya bang? Anda akan ditelepon, ya, Anda akan diteror, mungkin ada beberapa intimidasi. Yang terakhir adalah nama Anda masuk ke dalam sling. Ya, jangan sampai jadi orang yang egois. Tidak terima dengan resikonya, jangan seperti itu. Yang penting kamu optimis dulu untuk berusaha. Bekerja dulu, kita perjuangkan dulu. Kalau nantinya perjuangan kita tidak membuahkan hasil, kita apa boleh buat. Ya, tapi jangan Anda menjadi orang yang kalah duluan sementara Anda belum berjuang. Saya paling malas mendengar sebenarnya ucap-ucapan seperti ini teman-teman. Saya jatuh temponya tanggal 8 bang. Apa yang harus saya lakukan ya? Ya saya galbay nih. Mau galbay atau mau ini nih tanggal 10. Kayaknya duit saya udah nggak ada tuh tanggal 10, tanggal 15. Kok bisa Anda yang menentukan? Sementara kita sama tahu, kita sama paham rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita sebagai manusia adalah bekerja dan berusaha. Ya, ikhtiar, berdoa juga.
Itu teman-teman. Jadi jangan teman-teman menjadi orang yang pesimis kayak gitu loh, patah semangat. Yang penting kita berusaha aja, bekerja aja. Kalau misalnya nanti di hari H kita memang tidak ada uang, ya kita apa boleh buat teman-teman semuanya. Apa boleh buat gitu loh. Yang penting kita sudah lihat kiri kanan muka belakang semuanya, kita sudah jalani usaha, sudah semuanya sudah. Tapi kalau memang belum membuahkan hasil, ya kayak mana? Ya, semua kembali kepada rezeki kita masing-masing. Yang penting ya, kita siap menerima resiko apapun itu nanti yang diterapkan oleh si pinjol. Sesuai dengan aturan OJK bahwasanya mulai tanggal 31 Juli 2025 ya, itu semua pinjol menjadi pelapor slik. Ya, kemungkinan besar namamu akan masuk ke dalam slik OJK gitu loh. Slik OJK ini apa nanti endingnya Bang? Ending akhirnya ya palingan kamu akan kesusahan dalam mendapatkan pinjaman buat ke depannya. Ini resiko yang harus kita jalani gitu loh. Jadi bukan berarti kita menyibukkan, ini saya gak mampu bayar nih tanggal 8, nanti DC-nya datang ke rumah gak? Kira-kira galbay aman gak? Aman tidak aman, ada atau tidak DC-nya, kita gak peduli. Yang penting kita sudah berusaha, duit kita gak ada. Ya, kalau mereka memberikan kita perpanjangan waktu, ya sudah kita usahakan. Mudah-mudahan ada rezeki dan kita selesaikan. Tapi kalau mereka tidak mau memberikan kita perpanjangan waktu, ya sudah kita tampung. Resiko apapun yang mereka berikan, ya sudah, ini yang terbaik. Ya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya tidak pengen lagi mendengar teman-teman, Bang saya galbay di sini Bang, Bang saya galbay di sini Bang. Nanti data saya disebar nggak? DC datang ke rumah nggak? Menghubungi kantor saya nggak? Atau misalnya nanti menarik aset nggak? Semua itu nggak ada. Semua itu adalah drama yang Anda ciptakan sendiri. Ya. Dan teman-teman semuanya, saya pengen, ini kita sudah di bulan Agustus teman-teman semuanya, Anda wajib menghafal ini. Wajib menghafal ini gitu loh. Ya, Anda jangan sampai tidak menghafal sama sekali. Ini semua penting untuk Anda hafal teman-teman semuanya. Mulai dari pinjol tidak boleh melakukan pengancaman. Ya, pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan intimidasi, mempermalukan, menyebarluaskan informasi Anda. Itu nggak boleh. Ya, pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Pinjol cuma boleh melakukan penagihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dalam waktu jam kerja. Jadi nggak ada lagi Anda ditagih jam 11 malam, hari Minggu, dan segala macam. Yang terakhir adalah, kalaupun dia mau melakukan penagihan di luar dari alamat domisilimu, pinjol harus konfirmasi dulu. Ya, harus jelas dulu, harus terus terang dulu. Jadi nggak ada lagi teman-teman yang ketakutan, Bang ini dihubungi di luar kontrak nggak sih? Ini didatangin nggak sih? Nanti dia mempermalukan saya di kantor. Makanya dihafal ini. Ini tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Apa nanti Bang kalau misalnya ini kita temukan? Nah itulah pentingnya kita mengetahui dulu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ini bukan berarti kita menjebak pinjol, tidak. Kita sengaja telat bayar, terus kita pahami hal ini supaya mereka terjebak. Nggak, itu tujuan kita gitu loh. Kita tetap berusaha seperti biasa, bekerja seperti biasa. Kita usahakan yang namanya hutang wajib kita bayar. Oke, kalau duit kita ada. Kalau duit kita tidak ada, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu yang paling terpenting teman-teman. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Dan Anda fokus pada hal ini. Kalau nanti misalnya Anda tidak ada uang di tanggal 8, tanggal 9-nya Anda menemukan hal-hal seperti ini, catat nama aplikasinya. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus menunggu hal ini harus terjadi dulu, tidak. Tapi Anda tetap fokus berusaha, bekerja. Semuanya Anda jalani gitu. Tapi kalau nanti sekiranya hasilnya tidak sesuai juga dengan harapan kita, ya kita apa boleh buat. Teman-temanku semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama teman-teman yang selalu kekhawatiran, terlalu berlebihan. Padahal belum jatuh tempo nih, belum jatuh tempo. Tapi dia sudah takut duluan mengingat tanggal sekian, Bang, tanggal sekian jatuh tempo. Dia udah takut duluan, Bang, tanggal sekian jatuh tempo, udah takut, udah cemas duluan gitu loh. Ya, itu namanya serba susah teman-temanku. Ya gak sih? Ya, mungkin teman-teman dengan sesingkat video ini teman-teman bisa fokus lagi buat ke depan, bekerjalah, berusahalah, yang namanya resikonya itu tetap ada lah. Pinjol memberikan uang kepada kita kan mengharapkan keuntungan. Sekarang kita tidak mampu lagi nih membalikan dana mereka, ya mau tidak mau kita tampung resikonya. Itu jadi orang yang gentleman teman-teman. Bukan berarti kita harus lari, menghindar dan segala macam. Semakin Anda lari, Anda akan dikejar oleh bayang-bayangan Anda sendiri. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. DC pinjol datang menagih ke kantor dan menagih ke kontak darurat. Ini sudah mulai gila-gilaan teman-teman semuanya. Sampai ke perusahaan-perusahaan sedebetur mereka datangi. Tujuannya ya mungkin menjemput tagihan ya, tapi dasarnya ini lebih kepada memberikan
mempermalukan si konsumennya gitu loh. Belum lagi mereka melakukan penagihan ke kontak darurat sampai di luar dari kontak darurat. Ini gila banget gitu loh. Siapa teman-teman di sini yang sudah mendapatkan hal yang seperti tadi itu, ditagih sampai ke perusahaan, ditagih sampai ke kontak darurat dan di luar dari kontak darurat, silahkan isi di dalam kolom komentar itu pinjolnya dari pinjol mana gitu loh. Silahkan isi di kolom komentar teman-teman semuanya, pinjolnya dari mana, aplikasinya aplikasi apa gitu loh ya. Oke teman-teman semuanya, jadi buat Anda semuanya yang ditagih ke perusahaan Anda ya oleh si pinjol, baik dia datang langsung ataupun dia via telepon kepada HRD atau orang-orang yang di kantor Anda, ini ada satu cara yang saya sampaikan untuk mencegah mereka buat kedepannya supaya mereka tidak melakukan dengan hal itu lagi gitu loh. Jadi kita harus memberikan mereka efek jera teman-teman. Jadi nggak bisa lagi kita biarkan dengan kata sudahlah, biarin aja lah, mau gimana lagi, nggak bisa lagi teman-teman. Ini harus dilawan semuanya. Jadi kalau ini masih kita ikutin aja, yang ada kita malah makin hancur teman-teman. Ini ekonomi sudah sulit loh. Bayar hutang aja sudah nggak mampu, mereka malah mempermalukan kita. Jadi kalau kita resign dan dipecat dari tempat pekerjaan, ya apakah mereka nggak mikir gimana kita membayar hutangnya lagi? Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum like silahkan di like dulu, yang belum share juga boleh di share dulu, yang belum subscribe juga boleh teman-teman semuanya, karena semua itu sangat dibutuhkan demi saya tetap berada di YouTube ini memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke teman-teman semuanya, debt collector pinjol sudah turun sampai ke perusahaan si debetur ya, melakukan penagihan di tempat si debeturnya bekerja. Apakah ini diperbolehkan? Kalau sesuai dengan aturan OJK ada dua hal. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. OJK menyampaikan penagihan bisa dilakukan di luar dari alamat domisili konsumen melalui persetujuan dari konsumennya sendiri. Ya contoh, si debt collector mau mendatangi Anda, dia telepon dulu, Bu, besok kami mau datang. Kira-kira kita mau ketemunya di mana, Bu? Apakah saya langsung ke perusahaan Ibu aja, mengingat ini hari jam-jam kerja, atau saya menunggu Ibu di rumah aja, atau di luar di tempat lain? Harus ada konfirmasi dulu, setuju dari kita. Misalnya kita menyetujui, ya sudah kamu datang ke kantor aja nggak apa-apa. Atau ya sudah kita ketemu di luar aja di kopi misalnya gitu kan. Kita cerita juga nggak ada masalah. Atau misalnya kamu tidak membenarkan hal itu, saya nggak mau ada janji, tunggu saja saya di rumah. Itu harus ada kesepakatan. Boleh mereka melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen, tapi melalui izin dari si debeturnya. Tapi kalau tidak meminta izin, itu tidak diperbolehkan. Ya, sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Habis itu lagi tentang yang tidak diperbolehkan sama sekali. Di dalam aturan POJK itu ada dua tuh. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan seperti tadi, meminta izin. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen tanpa ada persetujuan dari Anda. Ini tidak diperbolehkan. Karena kalau dia melakukan hal itu tanpa persetujuan dari Anda, poin utamanya dari POJK ini akan dapat juga. Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang sifatnya mempermalukan. Ya, kalau dia datang ke perusahaan Anda, oke, mereka tidak melakukan pengancaman, tapi mereka melakukan mempermalukan, menyebarluaskan informasi si debetur. Ya nanti kan ada security, ada teman-teman si debetur misalnya gitu. Nggak mungkin dong si debt collector langsung aja kepada si debetur, kan nggak mungkin, otomatis ada security dulu. Security pasti akan bertanya, urusan Anda apa gitu loh. Kalau dibilangin teman, ya teman nggak bisa datang ke perusahaan misalnya gitu kan. Kami tidak menerima tamu di sini. Kalau mau ya tunggu aja. Pastinya si debt collector akan menyampaikan kami penagih hutang. Kami debt collector, kami penting bertemu dengan dia dan segala macam. Sebagian debt collector ada juga yang menyembunyikan hal ini. Dia menyampaikan saya penting aja bertemu. Bahkan dia sampai nunggu di luar. Sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Boleh juga kalau sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, di beberapa info saya temukan buat teman-teman semuanya, debt collector ini ada yang datang ke tempat kerja, ada yang melalui telepon. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi berulang-ulang kali kepada diri Anda. Ketika ada yang nelpon itu, usahakan untuk mencari tahu nama aplikasinya. Habis itu tolong direkam teman-teman semuanya. Biar kita tahu pinjol mana ini yang selalu menagih-nagih ke perusahaan. Ya, mempermalukan konsumen. Dia tahu nggak sih aturan POJK ini gitu loh. Atau OJK ini cuma dianggap sampah. Ya, aturan OJK ini tidak bermutu sama sekali. Jadi dianggap, ya diabaikan aja. Apalah OJK ini cuma label dan segala macam. Atau seperti itu konsepnya.
Makanya penting teman-teman semuanya, debt collector yang menghubungi Anda ke perusahaan Anda, itu saya butuh buktinya teman-teman, untuk kita viralkan. Nggak bisa kita biarkan seperti ini. Kalau misalnya mereka nanti tidak mau menyebutkan nama aplikasi, sampaikan sama HRD Anda, ini penipu. Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak merasa kok kayak gitu aja. Karena mereka tidak mau nih menyebutkan nama aplikasinya, ya sudah. Saya nggak merasa minjam sama mereka, saya nggak merasa juga ada sangkutan sama mereka. Ya sudah, saya nggak kenal aplikasi apa, mereka dari mana, saya nggak kenal, kayak gitu aja teman-teman. Tapi kalau dia menyebutkan nama aplikasi dan itu pinjol legal, tolong direkam. Ya, kita butuh hal-hal seperti ini teman-teman, nggak bisa kita biarkan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semuanya untuk menghadapi debt collector yang selalu gigih datang ke perusahaan Anda gitu loh. Ya, kalau misalnya dia datang tiba-tiba, dianya yang datang langsung, ya pertanyakan soal tadi, POJK nomor 22 Anda paham nggak tentang aturan penagihan kredit? Coba baca sama dia yang keras gitu loh. Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Dan kita pun sebagai konsumen harus melawan hal itu. Kalau memang mereka tidak benar, bukan berarti kita harus mengikuti. Nggak perlu juga ada yang Anda takuti. Toh mereka tidak taat aturan kok. Ngapain juga Anda harus patuh tentang aturan itu? Aturan ini dibentuk untuk ditaati dan dipatuhi. Mereka aja yang di bawah naungan otoritas jasa keuangan tidak peduli dengan aturan ini. Gimana kita mau peduli dengan ansuran mereka gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita jangan mau tersandra hanya sebatas rasa bersalah, rasa penyesalan, rasa tidak mampu. Ya nggak usah tersandra dalam hal itu gitu loh. Anda terjebak hutang pinjol ini hal-hal wajar aja karena ekonomi Anda sedang tidak baik-baik saja. Tapi Anda membiarkan orang lain mengintimidasi Anda, menekan Anda, mempermalukan Anda, itu nggak benar juga teman-teman. Sabar itu ada batasnya. Tapi kalau mereka sudah melampaui batas tadi, Anda berhak untuk melawan kok. Tanyakan sama mereka, tahu nggak mereka aturannya seperti apa gitu. Oh, dia bilang ibu tidak pernah ngangkat telepon. Saya ada alamat kok. Di KTP saya itu ada alamat dan saya tinggal di sana. Kenapa Anda tidak ke sana? Kenapa Anda ke sini? Anda mau mempermalukan saya? Anda paham nggak aturannya seperti apa gitu? Seperti itu aja teman-teman. Jadi kalau nggak Anda lawan, Anda biarkan hal itu terus-menerus, mereka menandakan bahwa Anda takut. Ketika mereka memponis Anda takut, mereka akan menghajar Anda habis-habisan. Makanya sudah saatnya Anda melawan. Lawan aja sesuatu yang sudah tidak sesuai itu, dilawan aja teman-teman. Untuk sama HRD, ya kan sering juga kita dikunjungi terkadang. SOP dari sebuah perusahaan kan kalau SOP di perusahaan tidak membolehkan urusan pribadi sampai ke perusahaan, karena ini sudah keputusan sepihak yang dilakukan oleh debt collector, sudah saatnya kamu jujur aja dan terbuka sama HRD-mu. Minta pendapat juga sama dia. Yang saya khawatirkan Pak, kalau seandainya mereka datang ke sini dan segala macam ini, saya sudah terlanjur terjebak di dunia pinjaman online. Saya sudah berusaha nih untuk menyelesaikannya, tapi saya apa boleh buat, ini tidak bisa terkaper juga, tidak bisa selesai juga karena bunganya per hari dan besar banget. Jujur dan terbuka, tetap menyelamatkan diri teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau Anda bertanya sama saya, gimana nih Bang, di perusahaan saya tidak membolehkan ada karyawannya yang berhutang pinjol. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kenapa kamu lakukan sejak awal? Ini sudah terlanjur Bang. Nah, kalau sudah terlanjur, berarti kamu harus jujur dan terbuka sama HRD-mu atau siapa yang penanggung jawab ada di perusahaanmu. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Tapi ingat juga teman-teman, apapun pekerjaan yang kita geluti hari ini, itu adalah rezeki teman-teman. Rezeki ini datang melalui Yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan menitipkan rezeki itu melalui perusahaan itu. Jadi kalau Tuhan membilangin rezeki kita masih ada di perusahaan itu, apapun masalah Anda akan tetap bekerja dan berusaha di sana. Tapi kalau rezekimu sudah tidak ada di perusahaan itu, tanpa ada masalah pinjol pun, kamu akan resign, atau bahkan kamu akan dipecat. Jadi lebih positifnya kayak gitu aja teman-teman. Makanya ke depannya lebih berbenah diri lagi. Saya pengen teman-teman semuanya menghafal hal-hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Bukan malah setiap saat menyibukkan ini DC mau datang ke rumah, ini DC mau datang ke kantor, pinjol yang aman galbay. Bukan itu lagi PR kita ya. Tapi bagaimana kita menghafal semuanya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Boleh dilanjutkan menonton video ini.